Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rumah Allah jangan jadi sarang penyamun. Seorang driver taksi online berkata, "Saya juga Kristen," karena dia melihat penulis baru keluar dari gereja sebelum menumpang taksinya. Istri dan anak rajin ke gereja, tapi saya sendiri
sudah lama tidak lagi. Kemudian ia bercerita bahwa orang Eropa yang menyewa salah satu rumahnya menyebut bahwa di Eropa, orang yang percaya agama dianggap orang bodoh karena gereja sebenarnya adalah usaha bisnis saja. Minta perpuluhan lagi, maka ditinggalkan orang. Terlepas dari benar tidaknya hal itu, tetapi tuduhan itu mengingatkan kita pada sabda Yesus ketika mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Saudara-saudariku terkasih, Bait Allah Yerusalem disebut rumah Allah karena Allah sendiri tinggal di dalamnya dan tabut perjanjian disimpan di dalamnya, maka menjadi rumah doa. Yesus murka karena jemaat sangat terhambat berdoa dan beribadah kurban lantaran bait Allah sudah menjadi tempat bisnis jual beli binatang kurban. Dan di situ pula lah petugas penukar uang mengeruk keuntungan amat besar, baik dari orang Yahudi diaspora yang datang dari jauh maupun dari kaum proselit atau pemeluk baru Yudaisme, karena binatang kurban harus dibeli dengan mahal, pakai uang lokal yang mahal pula, karena pasokan sedikit di tengah permintaan peziarah yang banyak. Parahnya adalah karena pelaku bisnis itu adalah orang dalam bait Allah sendiri. Imam Agung Hanas dan Kayafas memiliki hak monopoli perdagangan valuta di bait Allah. Di sini jemaat yang rindu berdoa dan berkurban malah tertimpa pengalaman serasa dirampok oleh penyamun. Bait Allah telah menjadi sarang penyamun yang terselubung. Bagaimanakah dengan gereja kita? Gereja kita harus bisa terhindar dari iklim perampok terselubung. Derma harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan terselubung ataupun terstruktur. Segala derma yang diterima dalam gereja dan atas nama gereja harus kembali ke umat dalam pemakaian untuk ibadah umat, penginjilan dan diakonia atau karya sosial, dan bukan malah untuk memperkaya pejabat gereja dan orang dalam lainnya. Semuanya harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kredibilitas hanya bisa ada kalau ada transparansi dan akuntabilitas. Gereja modern bisa dipercaya kalau bisa diaudit. Saudara-saudariku terkasih, gedung gereja haruslah dipertahankan sebagai khusus rumah Allah, rumah doa yang bersuasana sejuk sakral, yang selalu memungkinkan jemaat bisa berdoa, baik secara bersama maupun secara pribadi mengarahkan hati kepada Allah. Seyogianya gereja tidak direduksikan hanya sebagai tempat beribadah bersama saja, begitu ibadah diakhiri dengan aklamasi amin, semua orang mulai bersenda gurau, menelpon kenalan, makan kue dan kegiatan lain yang menghilangkan suasana sakral. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa." Semoga demikian. Amin.